Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah kecerdasan buatan. Kami akan mempresentasikan terkait tugas besar yang berjudul perbandingan metode Canberra dengan metode Euclidean pada algoritma Kanner-Snecker atau KKN dalam klasifikasi kelayakan makanan. Dari kelompok kami terdapat 5 anggota. Yang pertama, Gandhi Adi Susilo dengan NIM 23111070015, dan saya sendiri Maisal Fikri dengan NIM 23111070001, lalu Gusti Firmansyah dengan NIM 23111070018, lalu ada Hodil Ulum dengan NIM 23111070009, lalu ada Abimanyu Budi Fariza dengan NIM 23111070033. Jadi yang pertama itu apa itu KNN? KNN atau Kanner-Snecker adalah algoritma machine learning non-parametric berbasis instance yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara menentukan kelas atau nilai suatu data baru berdasarkan kedekatannya terhadap sejumlah data latih terdekat di ruang fitur. KNN mengasumsikan bahwa data dengan karakteristik yang mirip cenderung berada pada kelas yang sama. Proses penentuan kedekatan dilakukan menggunakan metode perhitungan jarak seperti Euclidean, distance, Canberra, Chebyshev, Minkowski, dan lain-lain. Berikut merupakan gambaran atau ilustrasi dari KNN itu sendiri, di mana pada gambar ini terdapat titik, yaitu titik dengan gambar tanda tanya, lalu titik warna oranye dan titik warna biru. Nah, untuk titik biru dan oranye itu merupakan klasifikasi dengan hasil yang berbeda, misal iya atau tidak. Nah, untuk yang tanda tanya merupakan inputan baru atau data aktual yang nantinya akan dicari dia lebih dekat dengan data yang mana. Jika kita lihat pada gambar, dia lebih dekat dengan 3 data, yaitu dua data biru dan 1 data orange. Sehingga data baru itu tersebut diklasifikasikan sebagai data biru. Untuk penentuan lebar lingkaran atau jangkauannya itu ditentukan dengan nilai K sebesar berapa. Semakin besar nilai K, maka akurasi dari penentuan akan lebih tinggi. Kemudian pada slide ini terdapat definisi metode Euclidean, yaitu metode Euclidean adalah salah satu metode pengukuran jarak dengan cara menghitung jarak lurus antara 2 titik. Secara sederhana ini mirip dengan cara kita mengukur dari jarak A ke titik B menggunakan penggaris. Pada slide terlihat rumusnya adalah akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat antara 2 titik. Karakteristik metode Euclidean antara lain mengukur jarak absolut lurus antar data, sensitif terhadap nilai ekstrim dan perbedaan skala, cocok untuk data numerik kontinu, memberi pengaruh besar pada fitur dengan nilai besar, dan memerlukan normalisasi data agar akurat. Kemudian metode Canberra yaitu adalah metode pengukuran jarak yang berbasis pada rasio antara 2 data. Perhitungannya seperti yang terlihat dilakukan dengan menjumlahkan rasio perbedaan absolut dibagi dengan jumlah nilai absolut dari kedua titik. Dan karakteristik metode Canberra antara lain mengukur jarak relatif antar data, sangat sensitif terhadap nilai kecil atau mendekati nol, menekankan perubahan kecil antar fitur, lebih adaptif terhadap
perbedaan skala cocok untuk data hasil normalisasi, tetapi kurang stabil jika banyak fitur bernilai 0. Dan juga baik untuk data dengan variasi kecil tapi signifikan. Oke, baik. Adapun dalam pengujian klasifikasinya dilampirkan berikut data latihnya, yang dimana data latih ini terdiri atas 3 parameter, yaitu sensor suhu, sensor kelembapan, serta sensor gas atau ppm. Yang dimana berdasarkan 3 variabel yang sudah ditentukan ini akan diklasifikasi berdasarkan 2 kelas, yang dimana itu layak dan tidak layak. Untuk sensor 1 itu nilainya 30, sensor 2 70, sensor 3 itu 120 dengan klasifikasi layak, dan sensor 1 untuk yang kedua itu 28, sensor 2 itu 65, sensor 3 itu 110 dengan klasifikasi kelas itu layak, serta sensor 1 untuk yang ketiga itu ada nilai sebesar 35, sensor 2 80, sensor 3 itu 200 dengan klasifikasi tidak layak, serta sensor 1 33, sensor 2 75, sensor 3 180 untuk klasifikasi kelasnya itu tidak layak, 27 untuk sensor 1, 60 untuk sensor 2, 100 untuk sensor 3 itu kelasnya layak. Kemudian ada 40, 85, 250 dengan indikasi kelas tidak layak, 29, 68, 115 itu klasifikasinya layak, 38, 82, 230 itu klasifikasinya tidak layak, 26, 58, 95 itu klasifikasinya layak, dan yang terakhir itu ada nilai 37, 78 serta 210 dengan klasifikasi tidak layak. Yang dimana berdasarkan data latih ini nanti akan dimasukkan ke dalam program MATLAB yang telah kami buat, dan dari data latih ini akan dilihat hasil perbandingan dengan metode yang sudah ditentukan. Mungkin lanjut untuk metode Euclidean. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang tadi telah dijelaskan di awal sebelumnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan Euclidean KNN, yang dimana dalam tahap pengujiannya kami menggunakan software MATLAB dengan data atau variabel X-trend itu berupa nilai yang 3 variabel data latih tadi, yang dimana itu ada sensor suhu, sensor kelembapan, serta sensor gas. Kemudian ada Y-trend, yang dimana itu klasifikasi atau berdasarkan kelas parameter kelas yang didapat atau dituju. Lanjut. Kemudian untuk data input atau data uji dari user itu merupakan data yang kita berikan, yang mana nanti apabila program dijalankan itu akan menghasilkan perintah untuk menginputkan nilai angka bebas sesuai yang kita inginkan, yang dimana untuk sensor suhu, kelembapan, serta sensor gas. Lanjut. Oke, di sini karena metode Euclidean tadi berdasarkan teori yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu mencari nilai dari titik A ke titik B serta mengukur jarak lurus antar data. Terus yang dimana nanti nilai yang diambil dari metode ini adalah nilai yang paling tinggi, ya, atau yang paling mendekati klasifikasi kelas yang dituju. Mungkin langsung aja kita jalankan programnya. Oke, baik. Di sini apabila program dijalankan maka akan tampil pada command window. Itu masukkan angka atau data yang akan kita uji parameternya. Yang pertama itu sensor suhu, yaitu nilainya sebesar kita masukkan nilai 50.
Oke, lanjut dengan parameter kedua itu nilainya juga 50. Serta parameter yang terakhir itu nilainya 100. Oke, berdasarkan metode dari KNN Euclidean itu didapat untuk hasil pada command window-nya itu berupa data uji yang tadi saya berikan input 50, 50, 100. Kemudian hasil klasifikasinya layak. Nah, penentuan layak ini berdasarkan parameter nilai yang paling tinggi, yang dimana sesuai dengan teori yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu akar kuadrat dari antar kedua titik dengan parameter berupa kelas yang muncul sebanyak 2 kali, yaitu pada jarak 41,231 serta 44,609. Nah, dalam program ini juga itu nanti akan ada scatter plot, yang dimana apabila kita menekan enter, oke baik, di sini dalam program juga itu akan tampil sketsa scatter plot metode Euclidean, yang dimana ini merupakan dari ilustrasi dari hasil running program yang telah dilakukan yang terbagi atas dua parameter yang berupa klasifikasi kelas yang ditentukan, yaitu layak serta tidak layak untuk yang poin warna merah. Kemudian untuk data uji itu dilambangkan dengan simbol bintang yang dimana indikasi berwarna biru. Nah, berdasarkan teori yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, untuk yang metode Euclidean ini itu adalah nilai yang diambilnya adalah nilai yang paling besar, yang dimana nilai tersebut mendekati nilai dari K tetangga, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya nilai yang lebih dominan atau menjadi tujuan klasifikasi dari data tersebut berupa nilai atau kelas layak, sehingga dalam pengujiannya metode Euclidean penerapan KKN ini dapat berjalan dengan sesuai teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan metode Canberra, di mana kan saya di sini menggunakan MATLAB sebagai untuk program gitu. Yang dimana di Trend ini di mana itu data latih itu ada 10 data, yang dimana 10 data itu dari 3 sensor, yaitu sensor suhu, kelembaban, dan sensor gas gitu. Nah, untuk trendnya itu ada 10 data klasifikasi, yang dimana yaitu data layak sama tidak layak. Dan untuk input data ujinya yaitu berdasarkan nanti yang akan disuruh kita masukkan gitu, yaitu untuk sensor 1 itu ada suhu, untuk kemudian sensor 2 itu ada kelembaban, dan sensor ketiga itu gas. Nah, yang dimana ini nanti data sensor yang akan kita uji gitu, terus kita akan bandingkan dengan data yang dilatih yang ada di atas gitu. Oke. Terus di mana nilai K-nya itu ada 3 gitu, yaitu berdasarkan dari 3 sensor yang dipakai. Ya, untuk hitung jarak kameranya itu kita bisa lihat di sini untuk perhitungannya itu. Dan ini untuk urutan jarak terkecilnya di bagian ini. Untuk menghabiskan waktu, mari langsung aja ke bagian codingannya, bagian runnya untuk
melihat apakah oke, codingan ini berjalan yang dimana di command window-nya itu kita disuruh untuk memasukkan data uji sensor ya, yang dimana untuk sensor pertama itu dimana di sini kita memasukkan berdasarkan metode yang sebelumnya itu metode include nah, data yang akan dimasukkan di sini yang dimana untuk sensor satu yaitu suhu yang tadi itu ada 50. Kemudian untuk sensor kedua ada kelembaban bersama dan tadi juga itu juga 50, dan yang sensor ketiga itu gas yang ada tadi itu 150. Dan lanjut lalu kita akan lihat hasil outputnya gimana gimana hasil hasil aplikasi KNN KBRA itu berdasarkan data ujinya itu 50 50 150, kemudian nilai K-nya itu ada 3, hasil aplikasinya itu tidak layak. Oke. Jadi kita bisa lihat di mana di data dari 3 sensor tadi kita bisa lihat yaitu untuk yang pertama itu 0,49573 itu jenisnya itu tidak layak, kelas tidak layak. Kemudian 0,52778 itu layak, dan yang terakhir itu 0,53484 itu tidak layak. Nah, berdasarkan hasil tersebut bahwa menunjukkan daerah itu digunakan untuk nilai yang relatif kecil gitu untuk menentukan apakah dia klasifikasinya layak atau tidak layak. Sehingga di dalam ini karena nilai relatif kecil maka dia dia dua sensor yaitu sensor suhu sama kelembaban karena data yang dimasukkan itu kecil sehingga nanti klasifikasinya itu tidak layak. Kemudian kita untuk membuktikan tersebut kami juga menampilkan dalam bentuk scatter plot yang dimana oke, di mana di scatter plot KR dan KBR ini untuk sensor pertama itu ada suhu, kemudian untuk sensor kedua ada kelembaban, yang dimana kita bisa lihat di tabel ini yaitu untuk hijau itu layak, untuk warna merah itu tidak layak, dan untuk lingkaran hitam itu untuk K tetangga, dan untuk data uji coba itu untuk simbol bintang yang dimana data uji cobanya itu ada 50, kemudian untuk artinya itu ada 10 data di sini. Kita bisa lihat 10 data yang benar ada data layak dan tidak layak. Dari gambar lingkaran yang pada grafik ini kita bisa lihat kalau untuk warna lingkaran dan warna merah yang kata tanggalnya lebih banyak itu ada 2 kata tanggal, sedangkan untuk warna hijau atau layak ada 1 kata tanggal, sehingga kita bisa sebutkan bahwa aplikasi ini untuk data menggunakan kamera itu tidak layak. Oke, setelah kita lihat scatter plotnya, langsung aja kita membandingkan gitu antara metode Canberra sama metode include. Oke, berdasarkan dari dua metode yang didapatkan dengan menggunakan program MATLAB, yang dimana untuk metode include di bagian ini kita bisa lihat. Kemudian ada metode Canberra dari tampilan grafik scatter plotnya, yang dimana untuk metode include itu dengan data yaitu data ujinya itu 50 sama 150 didapatkan bahwa jenis klasifikasinya itu layak, sedangkan metode Canberra dengan data ujinya itu juga sama yaitu 50 dan 150 didapatkan bahwa jenis klasifikasinya itu tidak layak. Baik, selanjutnya dari hasil yang telah dijelaskan tadi, di sini ada kelebihan dari masing-masing metode. Untuk yang pertama yaitu metode Euclidean. Untuk kelebihannya yaitu sangat efektif pada data padat, sehingga dapat bekerja sangat baik jika fitur-fitur dalam datasheet memiliki korelasi yang jelas dan rentan nilai yang serupa. Kemudian untuk
metode Canberra sendiri yaitu memiliki kelebihan yaitu sensitivitas terhadap nilai kecil, sehingga sangat efektif untuk membedakan data yang nilainya mendekati 0, di mana perubahan kecil sekalipun dianggap signifikan secara proporsional. Next. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan untuk metode Euclidean yaitu data uji diklasifikasikan sebagai layak karena jaraknya paling dekat dengan data layak. Kemudian untuk kesimpulan dari metode Canberra yaitu data uji diklasifikasikan sebagai tidak layak karena lebih dekat secara rasio ke data tidak layak. Dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun data ujinya sama, untuk hasilnya berbeda. Kemudian untuk perbedaan metode, untuk Euclidean memakai jarak absolut, kemudian sedangkan Canberra memakai perbedaan relatif antar atribut. Untuk kesimpulan utamanya yaitu pemilihan metode jarak dapat mempengaruhi hasil klasifikasi KNN meskipun data yang digunakan sama. Next. Mungkin cukup sekian untuk presentasi tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.